Bendera merah putih, juga dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih, merupakan simbol kedaulatan, perjuangan, dan identitas bangsa Indonesia. Bendera ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Warna merah dan putih pada bendera ini memiliki makna mendalam yang tidak hanya terkait dengan budaya dan sejarah, tetapi juga dengan aspirasi dan cita-cita bangsa. Namun tahukah kamu pada awal Indonesia merdeka, ada negara yang menentang kemerdekaan Indonesia karena memiliki bendera yang sama? Monaco adalah sebuah negara kota yang sangat kecil yang berbatasan dengan Prancis dan Laut Mediterania. Meskipun luasnya hanya sekitar 2,02 km persegi, Monaco dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dan memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi. Negara ini terkenal dengan industri pariwisatanya yang mewah, terutama dengan kasino Monte Carlo serta pelabuhan-pelabuhannya yang penuh dengan kapal pesiar. Setiap tahun, Monaco juga menjadi tuan rumah balapan Formula One Grand Prix yang sangat terkenal di seluruh dunia. Secara politik, Monaco adalah sebuah kerajaan konstitusional yang diperintah oleh keluarga Grimaldi selama lebih dari 700 tahun. Saat ini, negara ini dipimpin oleh Pangeran Albert II. Bendera Monaco pertama kali diadopsi pada 4 April 1881. Desainnya terdiri dari 2 garis horizontal dengan warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah. Warna-warna ini diambil dari lambang keluarga Grimaldi, dinasti yang telah memerintah Monaco sejak akhir abad ke-13. Lambang keluarga Grimaldi sendiri memiliki pola perisai merah dan putih yang melambangkan kekuatan dan kesucian. Secara visual bendera Monaco dan Indonesia memiliki kesamaan yang sangat signifikan. Karena hal itu, Monaco sempat menyampaikan keberatannya untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Namun, Indonesia memiliki pembelaan kuat mengenai bendera merah putih yang berasal dari tradisi panjang warna simbolis dalam budaya Nusantara dan perjuangan kemerdekaan. Majapahit, kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara pada abad 13 hingga 15, dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, kerajaan ini juga memiliki kaitan dengan penggunaan warna merah dan putih sebagai simbol kerajaan. Warna-warna ini melambangkan dualitas yang sering muncul dalam budaya Indonesia, seperti bumi dan langit, kehidupan dan kematian, serta keberanian dan kesucian. Di Majapahit, merah dan putih digunakan sebagai warna bendera kerajaan, yang dikenal sebagai gula kelapa, merah gula dan putih kelapa. Bendera ini menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan Majapahit dalam menguasai wilayah yang luas, yang meliputi sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada, Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaannya, dan bendera merah putih berkibar sebagai lambang kekuasaan di berbagai wilayah taklukan. Warisan penggunaan bendera merah putih oleh Majapahit ini, kemudian diadopsi oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai bendera nasional. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, warna merah putih kembali diangkat sebagai simbol persatuan dan kemerdekaan bangsa, menghormati tradisi panjang yang telah ada sejak masa kejayaan Majapahit. Ini menunjukkan betapa dalamnya makna dan sejarah di balik bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bendera merah putih juga sempat digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda oleh Pangeran Diponegoro. Lahir pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo, beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Meskipun keturunan bangsawan, Diponegoro lebih memilih kehidupan sederhana dan religius. Keulamaan Diponegoro bahkan dikatakan lebih menonjol daripada kebangsawanannya. Hal inilah yang membuat gerak perjuangannya selalu mendapatkan dukungan besar kalangan santri Jawa saat itu. Ketegangan antara Diponegoro dan Belanda memuncak ketika pemerintah kolonial mencoba memaksakan pembangunan jalan melalui tanah leluhurnya tanpa izin. Hal ini dianggap sebagai penghinaan besar yang memicu kemarahan Diponegoro dan memulai perlawanan bersenjata. Dengan dukungan rakyat dan pasukan dari berbagai daerah, Diponegoro berhasil mengorganisir perlawanan yang sangat merepotkan Belanda. Tatkala Pangeran Diponegoro sedang melakukan perjalanan, ia berkata kepada Mangkubumi, "Paman, lihatlah, rumah dan masjid sedang dibakar, api merah menyala-nyala ke atas langit. Kini kita tak lagi berumah di dunia." Kemudian Pangeran Diponegoro melihat ke arah Tegalrejo, selanjutnya ke Selarong, tempat rakyat mengibarkan bendera merah putih. Ketika itu beliau mengucapkan kata-katanya yang terkenal kepada istrinya,
perang telah dimulai. Kita akan pindah ke Selarong. Pergilah Adinda ke sana dan berikanlah segala intan permata serta emas perakmu kepada rakyat yang mengikuti kita. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu konflik terbesar di Indonesia pada masa itu. Namun pada akhirnya, melalui tipu muslihat Belanda berhasil menangkap Diponegoro pada 28 Maret 1830. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan akhirnya dipindahkan ke Makassar, di mana ia meninggal pada 8 Januari 1855. Kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dengan bendera merah putihnya bukan hanya soal perang, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Ia dikenang sebagai salah satu tokoh yang dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyatnya. Arti bendera merah putih Indonesia sebagai simbol nasional pertama kali dijelaskan oleh Soekarno, proklamator dan presiden pertama Indonesia. Menurut Soekarno, warna merah dalam bendera melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian. Kombinasi warna merah dan putih ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang berani dan bertekad untuk mencapai kemerdekaan dengan hati yang suci dan niat yang mulia. Pada tahun 1944, Soekarno mulai memikirkan pentingnya memiliki bendera nasional sebagai simbol kemerdekaan. Ia meminta Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera tersebut. Karena kondisi perang yang sulit, bahan kain yang digunakan untuk membuat bendera tidak mudah didapatkan. Namun, akhirnya Ibu Fatmawati berhasil memperoleh kain merah dan putih dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Ibu Fatmawati menjahit bendera tersebut menggunakan kedua tangannya, karena pada saat itu, ia tidak bisa menggunakan mesin jahit kaki dikarenakan kondisinya yang sedang hamil. Bendera ini kemudian dikenal sebagai bendera pusaka, yang kemudian dikibarkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saat proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bendera pusaka ini menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia dan saksi bisu dari lahirnya Republik Indonesia. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati tetap menjadi lambang kemerdekaan dan kebanggaan bangsa hingga saat ini. Peristiwa penting selanjutnya terjadi pada akhir Desember 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Para pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Dalam situasi yang genting tersebut, Hussein Mutahar, yang saat itu menjabat sebagai ajudan Presiden Soekarno, diberi tugas penting untuk menyelamatkan bendera pusaka. Mutahar menyadari bahwa jika bendera ini jatuh ke tangan Belanda, hal itu bisa menghancurkan semangat perjuangan bangsa. Untuk melaksanakan tugasnya, Mutahar memutuskan untuk memisahkan bagian merah dan putih bendera tersebut. Kedua bagian ini kemudian dibungkus terpisah agar lebih mudah disembunyikan. Dengan cara ini, Mutahar berhasil menyelamatkan bendera pusaka dari penangkapan Belanda. Setelah kondisi lebih aman, kedua bagian bendera tersebut dijahit kembali seperti semula. Keberhasilan Mutahar menyelamatkan bendera pusaka menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menjaga simbol-simbol kemerdekaan Indonesia. Mutahar juga dikenal sebagai penggagas konsep pasukan pengibar bendera pusaka yang hingga kini bertugas mengibarkan bendera pada setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kisahnya menginspirasi banyak orang sebagai wujud dari kecintaan dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Melalui cerita-cerita di atas, Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan bendera merah putih sebagai simbol nasionalnya. Meskipun sekilas terlihat mirip, bendera Indonesia dan Monaco memiliki konteks dan proporsi yang berbeda. Bendera Indonesia memiliki rasio 2:3, sementara bendera Monaco memiliki rasio 4:5. Ini menunjukkan bahwa kedua bendera memiliki perbedaan yang dapat dibedakan, baik dalam proporsi maupun dalam makna historis dan simbolis di masing-masing negara. Bendera Indonesia juga tidak terkait dengan bendera Monaco secara historis, karena keduanya muncul dari latar belakang yang berbeda. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menentukan simbol nasionalnya, termasuk bendera. Hak ini dilindungi oleh hukum internasional dan prinsip non-intervensi, yang mengakui bahwa setiap negara berhak untuk menentukan dan menggunakan simbol-simbol yang mereka anggap representatif bagi identitas dan sejarah mereka sendiri. Penolakan Monaco terhadap bendera Indonesia tidak dapat mengesampingkan hak Indonesia untuk menggunakan bendera yang telah menjadi simbol nasional sejak kemerdekaannya. Dalam menghadapi penentangan Monaco, Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur diplomatik dan dialog yang saling menghormati. Indonesia tidak mencari konfrontasi,
tetapi menegaskan bahwa kesamaan dalam desain bendera tidak seharusnya menjadi sumber konflik. Sebaliknya, kedua negara dapat memahami bahwa penggunaan warna merah dan putih memiliki makna berbeda dan penting dalam konteks masing-masing negara. Pada akhirnya, kedua negara sepakat untuk tetap menggunakan bendera merah putih masing-masing yang sama, sampai pada hari ini.